ضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam majelis untuk kita berusaha untuk memperbaiki hati kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita mau menuju kepada Allah harus mengikuti khitabnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diciptakan sebagai sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik tuntunan sehingga kita dapat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, namun insyaallah kita bisa mendapatkan keutamaan, kemuliaan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Mahiyya Tasawwuf wa Samati Ahli karya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita niatkan bacaan kita sebagaimana niat beliau dan semoga kita disampaikan kepada apa yang diniatkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu tasawuf, siapa itu sufi, kemudian ciri daripada orang yang menjalankannya. Ciri yang pertama yang kemarin kita bahas adalah berilmu, mengetahui, memahami tentang dasar daripada tasawuf, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan disebutkan juga kemarin bahwa mereka orang-orang yang menjadi panutan kita saat ini yang kita kenal dari para mufassirin, para mufassir Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran, para muhaddithin, para imam-imam besar, semua jalurnya adalah jalur tasawuf. Maka kemarin juga kita sudah membahas sangat ditekankan bagi mereka yang ingin menempuh jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amalnya disertai dengan rasa di dalam hatinya, maka sebaiknya mereka memulainya dengan mempelajari ilmu dan memperbaiki amal. Nah, maka ini yang akan kita usahakan untuk dengan kita belajar di sini, ya. Kemudian di dalam lanjutannya, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Beliau mengatakan tentang ciri yang kedua. Ciri yang kedua dikatakan ihtimamuhum bil qulubi wa sifatiha wa a'maliha wa tazyiniha lil haqq subhanahu wa ta'ala.
li'annaha mahallun nadhari wa dzalika muqtadal ihsan. Ya, dikatakan ciri yang kedua adalah bagaimana mereka, perhatian mereka terhadap hati. Kemarin kita bicaranya ilmu dan amal. Sekarang kita bicara perhatian terhadap hati, sifat-sifatnya dan amal-amalnya. Ini urusannya bukan fisik nih, tapi hati, batiniyah ya. Jadi perhatian mereka tentang hati, bagaimana memberikan sifat-sifat kepada hati, beramal dengan hatinya serta menghiasinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah tuntutan daripada ihsan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan di dalam riwayat al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dikatakan bahwa al-ihsan, apa itu ihsan? Ihsan ini termasuk rukun daripada agama. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Makanya itu kalau di ISQ itu 165. Satunya itu ihsan, 6-nya itu iman, 5-nya itu Islam. Rukun agama nih 165. Nah, ini yang satu ini ihsan. Al-ihsan itu adalah anta'budallah, adalah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu melihatnya. Kita kalau sholat misalnya, di depan, di tengah-tengah kita ada Habib Umar misalnya, Habib Umar bin Hamid Al-Attas. Kira-kira kita sholatnya bercanda apa serius? Serius. Lagi ada guru kita nih, lagi ada guru kita sholat di samping beliau aja, nggak sholat bareng, cuman sholatnya di samping, pasti ke bawah hawanya untuk serius. Nah, hawa daripada kehadiran itu, kehadiran daripada guru kita itu kan membuat kita menjadi sungguh-sungguh di dalam ibadah. Ihsan itu beribadah, kita merasakan hawanya, dalam tanda kutip, kita merasakan bahwa Allah itu ada bersama kita. Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, ada di situ. Ya. Fa in lam takun tarahu, tapi kalau kita belum bisa menghadirkan Allah ada bersama kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa in lam takun tarahu, kalau engkau belum bisa menghadirkan seolah-olah sedang melihat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka minimal fa innahu yaraka. Fahami bahwa Allah, hadirkan di dalam hati kita bahwa Allah sedang melihat kita. Walaupun kita nggak bisa melihat Allah kan, kita nggak bisa melihat Allah, tapi ibadahnya kita itu menghadirkan Allah. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi yakini bahwa Allah sedang melihat kita. Ya, yang jadi perhatian mereka, yang jadi perhatian daripada ihsan ini, dan yang menjadi perhatian daripada orang-orang yang menjalani tasawuf adalah bukan orang lain. Yang jadi perhatian mereka adalah dirinya sendiri, hatinya. Bagaimana kemarin ilmu dan amal, dia mungkin nggak ditanya tentang ilmu dan amalnya orang lain, kan enggak. Mungkin nggak kita ditanya tentang isi hatinya orang lain, kan enggak. Jadi yang jadi perhatian seorang pejalan sufi, orang yang mencoba untuk bertasawuf, memperbaiki amal ibadahnya, itu yang jadi perhatian itu bukan orang lain, tapi yang jadi perhatian adalah dirinya sendiri. Yang dipikirin ilmu sama amalnya dia, yang dipikirin masalah hatinya dia. Ya, yang jadi perhatian adalah dirinya sendiri. Dia sibuk, bukan sibuk sama kesalahan orang, sama kekurangan orang, sama kelebihan orang. Yang dia sibuk adalah bagaimana kekurangan kita. Kalaupun ada kelebihan, pasti masih ada kekurangan. Semua yang jadi perhatian adalah dirinya, bukan orang lain.
begitu dia hal tersebut itu mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan. Kalau ada orang melakukan kesalahan, titik beratnya bukan orang itu, titik beratnya kita. Apa salah kita sehingga dia melakukan kesalahan itu? Ya. Dan hal-hal yang berhubungan dengan Allah pada khususnya, ya. Kemudian dengan dia disibukkan dengan hatinya, dengan perbuatannya, sehingga yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita. Kita perbaiki ilmu kita, kita perbaikin amal kita, kita perbaiki sifat hati kita. Karena mungkin orang nggak ngelihat aslinya kita tuh seperti apa. Sholat kita orang lihatnya keren, umrohnya keren, hajinya bagus, sedekahnya bagus. Mungkin dilihat sama orang semuanya bagus. Padahal aslinya kan kita tahu gimana kualitas ibadah kita. Orang yang sudah merasa sempurna, pada saat itu dia sedang dalam keadaan tidak sempurna, jauh daripada kesempurnaan. Makanya dia akan terus berusaha untuk memperbaiki dan menghiasi ilmu, amal, dan hatinya khususnya dengan keindahan pemikiran, dengan keindahan maksudnya yang didasari dengan pemahaman ilmu dan amal yang kemarin. Sholatnya diperbaikin, hatinya ketika sholat juga diperbaikin. Ketika dia sedekah diperbaiki sedekahnya, hatinya ketika bersedekah juga diperbaiki. Tujuannya kepada siapa? Tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki hati, menghiasi hati bagaimana? Ya, jauhkan sifat riya, kemudian mau dipandang sama orang, atau kalau bisa sedekahnya diam-diam deh. Demi apa? Demi menjaga hatinya. Ada satu kisah. Satu orang, marganya Al-Idrus, lupa saya namanya, di Solo. Jadi di depan rumahnya itu ada semacam tukang apa namanya, tukang jahit gitu, tukang jahit yang suka mangkal, tukang jahit keliling yang suka mangkal. Dia sering ada di depan, udah sampai buka kios, sepertinya usahanya lumayan lah. Nah ini si Al-Idrus satu ini, dia dikenal orang sebagai seorang yang pelit. Dikenal orangnya pelit, bukan pelit yang judes ya, tapi kalau diminta suka nggak ngasih gitu, enggak gitu. Tapi si tukang apa namanya, yang ada di depan rumahnya itu dia dermawan sekali dilihat sama orang. Apa-apa suka ngasih, apa-apa suka ngasih, apa-apa suka ngasih. Sampai jadi omongan ini, Al-Idrus satu ini. Jadi omongan, terkenal dengan kayak pelit begitu. Tapi dia khabar khair, biasa aja dengan keadaan itu. Sampai akhirnya dia meninggal. Si yang mangkal di depan rumahnya itu, pedagang itu, dia udah nggak ngasih lagi. Ternyata yang suka ngasih itu sebetulnya adalah si Al-Idrus tadi ini, cuman dia ngasihnya suruhnya lewat orang itu. Itu salah satu cara menghiasi hati itu. Itu benar-benar oke lah. Dia nggak pengen kelihatan orang sebagai dermawan, dan dia menerima diomongin orang sebagai seorang yang pelit. Ya, nggak ada masalah. Meniru dari kakeknya dulu, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu terkenal kisahnya, bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin itu suka memberikan makanan di kota Madinah di waktu malam. Dia pikul sendiri gandumnya dan dia taruh di depan rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan. Sehingga ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal, wafat beliau, itu ditemui ada bekas, sampai bebekas di belakangnya itu, tanda bahwa dia sering memikul gandumnya dan suka memberikan ke rumah orang-orang miskin di kota Madinah. Ketika selesai Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat, selang berapa hari mulai bermunculan para pengemis di kota Madinah, karena udah nggak ada lagi yang memberikan kepada mereka sedekah di waktu malam, ya, sedekah yang diam-diam.
Sedekah yang diam-diam itu memadamkan amarahnya Allah kan gitu ya. Di dalam riwayat disebutkan itu. Sedekah yang diam-diam itu memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, model-model begitu tuh yang model-model orang yang menghiasi hatinya di dalam ibadah. Ibadahnya diam-diam tapi bagus, berkualitas, dan dia membina hatinya supaya jauh dari kesan riya, jauh dari kesan sombong, jauh dari pandangan orang yang memuliakan dia, misalnya begitu-begitu. Nah, itu dia menjaga kondisi hatinya antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat cemburu kalau ada orang lain yang tahu. Nah, itu orang-orang yang ciri-ciri daripada pelaku tasawuf. Tapi ya nggak mesti begitu juga sebetulnya. Kalau misalnya kita belum bisa begitu, ya nggak usah begitu-begitu banget. Tapi yang penting kita berusaha untuk memperhatikan hati kita. Ketika kita beramal, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita beramal, kita perhatikan hati kita. Tujuannya kita ini mau ngapain? Makanya dibilang itu tafakkur sejenak itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Diam aja dulu sebentar. Sebelum bergerak, sebentar, pikirkan dulu. Nih saya mau beramal apa nih? Tujuannya mau kemana? Yang saya lakukan ini dampaknya buat hati saya ini bagaimana? Dampaknya buat orang seperti apa? Ini selamat nggak saya di hadapan Allah dengan amal ini? Nah, itu semua difikirkan, ya. Rasulullah itu bersabda tadi, sudah saya sebutkan, kita mencoba untuk menghadirkan Allah. Caranya bagaimana? Tafakkur sebentar, pikirin dulu. Kita kalau mau beramal, pikirin dulu. Al-ihsan, ihsan tadi itulah yang mengakibatkan seseorang sampai kepada ma'rifat yang khusus, pengenalan kepada Allah yang khusus. Orang yang mau berpikir sebentar aja tentang amalnya, tentang ilmunya, tentang perbuatannya, tentang tujuan kemana daripada hatinya tadi itu, dia memikirkan dengan melibatkan perasaannya. Jadi ada cita rasanya nih. Beribadah itu ada rasanya, bukan sekedar seperti yang saya ulang-ulang, bukan sekedar kebiasaan adat yang menjadi kebiasaan hari-hari kita lakukan. Tapi diam sebentar. Dengan begitu, orang-orang yang melibatkan perasaannya, melibatkan kesadarannya di dalam dia menuntut ilmu, di dalam dia beramal dengan menyertakan hatinya akan keberadaannya Allah. Bahwa mungkin saya belum bisa menghadirkan Allah di dalam 100% perbuatan saya, tapi saya tahu Allah ini pasti memperhatikan saya. Dengan begitu dia akan sampai kepada ma'rifat, pengenalan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bukakan di dalam hatinya pemahaman-pemahaman baru, pengenalan-pengenalan baru yang sebelumnya dia nggak tahu, yang sebelumnya dia nggak paham, bahwa oh ternyata maknanya begini. Dulu orang-orang tua saya bilang suruh begini begitu, saya nggak tahu maknanya. Setelah saya jalani hal seperti ini, oh baru saya tahu. Memang ada kenikmatan di situ. Orang kalau disuruh sholat malam, aduh capek gitu. Tidurnya udah jam berapa, kerjanya bagaimana, gitu. Apa ini ketawa aja nih. Tahu masih disuruh lagi sholat malam, capek. Tapi ternyata ketika orang itu sudah mencoba untuk mengamalkannya dengan melibatkan perasaannya, dia hiasi hatinya ini benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapati bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya menyenangkan, nikmat, dia rasakan senang gitu. Orang banyak tahu tentang nama-nama Allah, ya, nama-nama Allah, Asmaul Husna, tahu, tapi pengamalannya, pemahaman seseorang maksud saya terhadap sifat Ar-Rahman aja itu boleh jadi berbeda-beda. Semakin dia menyelami ilmunya, kemudian dia beramal, dia hadirkan sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, maka orang-orang itu ketika dia senang menjalankannya,
maka dia akan mendapatkan pengenalan yang khusus terhadap sifat Ar-Rahman. Yang tadinya kita udah Maha Pengasih, artinya cuma segitu. Tapi ketika dia coba selami, ketika dia, ente tahu nggak makna Ar-Rahman? Karena dia sudah merasakannya, maka dia akan bisa menjelaskannya itu dengan seindah yang dia rasakan, sesuai dengan kadar keindahan yang dia rasakan dari sifat Ar-Rahman. Itulah pengenalan-pengenalan khusus, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarakum. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari bentuk kalian, wa amwalakum, atau dari jumlah harta kita. Allah enggak ngelihat pakaian kita, enggak ngelihat tampang kita, tidak melihat harta berapa yang kita punya. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malakum. Qulubakum wa a'malakum. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Ya. Ini juga jangan diartikan letterlock banget, bahwa kemudian karena Allah enggak ngelihat bentuk luar kalian, berpakaian ala kadarnya begitu ya. Kemudian nggak boleh berpakaian bagus, nggak dilihat sama Allah, nggak usah pakai pakaian bagus, nggak melihat harta kalian, nggak usah kerja, nggak usah, orang Allah juga nggak ngelihat harta kita, ngapain kita capek-capek, nggak gitu juga, ya. Tapi maksudnya jangan menitik beratkan pada bentuk tampilan aja, jangan cuma mikirin tampilan casing doang. Handphone jelek kalau dikasih casingnya bagus, dijual orang yang nggak ngerti, belinya mahal, padahal harganya murah, ketipu dia dengan tampilan luar. Jangan hanya terpaku pada bentuk luarnya, pada casingnya doang, atau pada jumlah harta, atau pada jumlah harta yang dimiliki. Tapi perhatikan bahwa Allah bukan melihat itu. Kalau bukan melihat itu doang, bukan berarti nggak boleh loh ya. Tapi yang jadi fokus perhatian dari Allah adalah hati kita. Bukan, jadi kalau diartikan tuh bukan dilihat bentuk luar kalian, bukan. Mau ente kaya, mau ente miskin, bukan dilihat dari pakaian. Jadi jangan diartikan letterlock karena nggak ngelihat, karena nggak dilihat, kemudian kita harus berpakaian compang-camping, itu nggak ada. Bukan, itu juga nggak dilihat sama Allah. Ente mau pakaian bagus, nggak dilihat sama Allah. Ente mau pakaian jelek ala kadarnya, nggak dilihat sama Allah. Allah juga nggak ngelihat harta kita. Ente mau kaya, nggak dilihat sama Allah. Ente mau miskin, nggak dilihat sama Allah. Jadi bukan itu yang jadi perhatian Allah, tapi yang dilihat sama Allah, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita pakaiannya bagus, mau kita pakaiannya jelek, yang dilihat sama Allah hati kita. Ini hatinya bagaimana nih? Dia miskinnya ngarepin belas kasihan orang, atau miskin mengharap belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dia kayanya itu dia karena dia kejar dunia, fokusnya sama dunia, atau dia dunia yang mengejar dirinya karena dia fokusnya sama Allah. Semuanya ada di hati. Semuanya ada di hati. Bukan tampilan fisik, tapi yang dia lihat, yang Allah Subhanahu wa taala lihat pada hati kita dan amal-amal kita. Bagaimana kita beramal? Hati kita tuh ketika kita beramal bagaimana? Ketika kita beramal, amalnya bagus, tapi hatinya bukan tujuannya bukan kepada Allah, amalnya juga tidak bermanfaat. Amalnya kecil, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal kita, kalau tujuannya sama Allah, amalnya itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu perlu untuk kita fahami bersama-sama. Dengan kita menunjukkan apapun yang kita punya, walaupun kecil amal kita,
Tapi itu kalau kita tujukan untuk mendapatkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala, suatu saat dia akan memahami tentang, dia akan mengenal Allah dengan cara yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Sifat kasih sayangnya Allah bagaimana, sifat dermawannya Allah bagaimana, sifat apa lagi, perkasanya Allah itu bagaimana, segala macam sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, terus semua sampai yang terakhir. Sifat-sifat itu akan kita dapati, mungkin kita nggak dapetin semuanya karena fokus kita di dalam hidup kan beda-beda. Tapi minimal dengan keadaan-keadaan tertentu yang kita hadapi, yang kita jalanin, itu kita akan dapetin nilainya dari pengenalan kita kepada Allah sesuai dengan seberapa besar kadar hati kita menuju Allah dari amal-amal yang kita lakukan. Yang jadi guru, yang jadi pedagang, yang jadi polisi, yang mau jadi hakim, yang mau jadi jaksa, yang punya bisnis, segala macam. Semuanya bakal menemukan dengan caranya masing-masing. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Al-Munqidh min ad-dhalal, beliau mengatakan, dan aku telah mengetahui bahwasanya jalan mereka, yaitu orang-orang yang menjalani tasawuf, para sufi, sesungguhnya dicapai dengan ilmu dan amal. Imam Ghazali, siapa nggak kenal Imam Ghazali? Siapa nggak kenal Imam Ghazali? Pengarang Ihya Ulumuddin, penulis dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, beliau mengatakan jalan mereka sesungguhnya dicapai dengan ilmu dan amal. Jadi jangan sok-sokan ngejalani tasawuf, ngaku-ngaku diri sebagai sufi, tapi giliran ditanya soal toharo nggak ngerti, soal rukunnya sholat bagaimana nggak ngerti, bacaannya bagaimana dia nggak paham. Bukan tasawuf itu, pemalas, nggak mau belajar. Ya, itu dicapai dengan ilmu dan amal. Harus dengan ilmu dan amal. Dan dari kesimpulan ilmu mereka, dari mereka mempelajari ilmu dan beramal, mereka mampu melewati rintangan-rintangan nafsu. Rintangan-rintangan nafsu itu dilewati sama mereka dengan ilmu dan amal, bukan untung-untungan, bukan mereka berjudi melewati rintangan itu, insya Allah bisa, tapi gak mau belajar. Jadi dia agak berjudi dalam melewati rintangan-rintangan hidupnya, kesusahan ekonominya, kemudian ujian dari kemuliaannya, misalnya ujian daripada hartanya, keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, tetangganya, semua. Air yang mati lah. Tadi sore air mati soalnya. Aduh. Ya. Dengan ilmunya mereka melewati rintangan-rintangan hidup itu, rintangan-rintangan nafsu. Kemudian dengan ilmunya juga mereka membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela, tazkiyatun nufus. Dia bersihkan hatinya. Dia bersihkan kalau ada orang berlaku begini sama dia, oh mungkin orang nggak ngerti, mungkin dia nggak paham. Oh mungkin saya sedang dicoba sama Allah. Bagaimana saya bisa ngelewatin ini? Ketika diuji hartanya hilang, oh dia mikir lagi, nih harta ini saya dapati bagaimana? Oh jangan-jangan ini Allah sedang menyelamatkan saya, jangan sampai ada harta yang nggak bagus masuk ke perut daripada keluarga kita. Dia bersihkan dirinya dari akhlak yang tercela. Ini orang marah sama dia, jangan-jangan saya salah nih ngomong sama dia, saya salah bersikap, saya salah. Akhlaknya diperbaiki, dan sifat-sifat yang buruk dibersihkan juga dari sifat-sifat yang buruk. Jangan gampang berpikir bahwa orang itu salah terus. Jangan sampai kita berpikir bahwa orang itu aja yang salah, orang lain yang salah. Kita nggak pernah mau mikir kita ini salah apa enggak. Coba tafakkur sebentar, pikirin dulu sedikit gitu ya. Nah, dengan ilmu dan amal itu mereka bisa melewati rintangan nafsu, dan mereka bisa membersihkan dirinya dari akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang buruk. Tapi harus dengan ilmu dan amal. Hingga dengan itu semua dia bisa sampai kepada pembersihan hatinya dari selain Allah. Jadi selain daripada Allah,
dia sudah bisa membersihkan hatinya, dirinya sudah bisa dia bersihkan, dan hubungan dia dengan orang lain itu semua kaitannya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas bagiku, bagi Imam Ghazali, bahwasanya keistimewaannya para pembesar sufi ini, mereka adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa digapai hanya dengan pembelajaran. Itu belajar dari buku aja, pergi ke perpustakaan belajar, duduk, baca, terus paham, nggak bisa. Tidak mungkin bisa digapai dengan pembelajaran, tapi harus disertai dengan perasaan jiwa, keadaan yang mulia. Maksudnya memperhatikan nih, dia melibatkan hatinya, perasaannya ketika dia melaksanakan sesuatu, dan dia mempersiapkan keadaan terbaik ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dan pergantian sifat, dari sifat yang tercela menjadi sifat yang baik, dari sifat yang baik menjadi yang lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang lebih mulia lagi. Terus pergantian sifatnya itu. Bukan sekedar kita beramal ini, bukan sekedar timbangannya timbangan akal, bukan. Tapi juga diliputi oleh perasaan itu ya tadi ya. Dan peningkatan dari waktu ke waktu. Makanya itu kita selalu minta tuh di dalam surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Karena level itu kan meningkat. Di sini kita jalannya bengkok-bengkok, lolos. Meningkat ke level berikutnya, minta lagi tunjukkan jalan yang lurus supaya gampang naiknya nih. Gampang naik. Jadi tinggi kita kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita jalannya di satu tempat gitu aja. Tapi di setiap level kita berusaha minta sama Allah, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Nyampe, naik level, kemudian minta lagi jalan yang lurus, terus minta jalan yang lurus sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih permisalan berapa banyak perbedaan antara engkau mengetahui ukuran sehat. Kita tahu nggak nih ukurannya sehat bagaimana? Ukurannya kenyang bagaimana? Kenyang nih, kita kenyang kan kita tahu kalau diri kita kenyang, tahu ya. Kita sehat apalagi sakit, kita tahu nggak diri kita? Tahu ya. Yang menyebabkan kita sehat, yang menyebabkan kita kenyang, tahu nggak? Syarat-syaratnya tahu nggak? Kalau mau kenyang harus makan, makanannya kudu enak, tapi enaknya jangan sampai bikin penyakit kan gitu. Kan kita tahu tuh ukurannya. Ente boleh makan buat beberapa orang. Boleh makan duren, tapi jangan banyak-banyak. Ini udah makan duren, minumnya kopi. Kopinya nggak pakai gula, banyak lagi. Punya darah tinggi, wah, habis dah. Ya, berapa banyak orang yang mengetahui ukuran-ukuran tersebut? Banyak nggak orang yang tahu? Ilmunya nih, ilmunya kan orang banyak yang tahu. Sehat gimana, kenyang bagaimana, syarat-syaratnya seperti apa, ukurannya bagaimana kenyang, kan orang pada tahu. Nah, dikasih contoh sama Imam Ghazali, seorang dokter nih, dalam keadaan sakit bisa saja dia mengetahui juga ukuran sehat. Kita yang lagi lapar tahu kita ukurannya sehat. Kita yang lagi sakit, kita juga tahu ukurannya sehat. Dokter yang lagi sakit juga dia tahu ukurannya sehat. Terus sebab-sebabnya supaya dia bisa sehat bagaimana? Sebab-sebabnya supaya dia bisa kenyang bagaimana? Tahu kan dia? Walaupun dia dalam keadaan lapar misalnya, walaupun dia dalam keadaan sakit. Dan kalau dia lagi sakit, dia tahu nih obat-obatnya apa aja. Kalau dia lagi lapar, dia tahu makanan apa aja yang bisa ngenyangin dia. Kalau dikasihnya ciki, mungkin nggak kita kenyang? Nggak mungkin. Yang dia tahu kalau lagi lapar makannya kebuli gitu ya, sayur kangkung, pakai liwet misalnya. Ya segala itu kita tahu. Padahal saat itu keadaannya dia sedang tidak sehat atau dalam keadaan dia sedang lapar. Tapi dia tetap tahu ilmunya. Nah, maka katanya Imam Ghazali kaitannya dengan tasawuf nih. Aku mengetahui dengan yakin bahwasanya mereka orang-orang tasawuf
adalah orang-orang yang memiliki hal, bukan hanya sekedar ucapan. Kalau orang lapar sekedar tahu syaratnya kenyang, tahu dia. Tapi orang yang lagi sakit, dia tahu nih masalah sehat. Tapi kalau ahli tasawuf bukan cuma sekedar tahu, tapi mereka menghiasi halnya, keadaannya, dan mereka berbicara dalam keadaan itu. Jadi kalau dokternya itu sedang dalam keadaan sehat, dia menjaga kesehatannya, dia dalam keadaan menghadirkan dirinya supaya dia nggak sakit. Saat itu orang-orang sufi itu dia berbicara tentang kesufian, tentang tasawuf, karena dia sedang dalam keadaan itu. Bukan sekedar seperti orang lapar ngomongin makanan yang berandai-andai, orang sakit berandai-andai sehat. Tapi para ahli tasawuf, para pembesar tasawuf itu, mereka berbicara tentang tasawuf, mereka sedang dalam keadaan itu. Itu dipersaksikan oleh Imam Ghazali. Kemudian beliau melanjutkan, maka apakah yang dikatakan orang? Sebentar, saya baca dulu. Ya. Maka beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berucap tentang jalan menuju Allah, jalan kesufian ini, pertamanya adalah mensucikan hati secara keseluruhan dari selain Allah. Ini kondisi pertama. Sucikan hati dari selain Allah. Tujukan hanya untuk Allah dan hanya Allah, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Ya? Dan kunci pembukanya yang kedudukannya jadi tadi itu mensucikan hati dari keseluruhan dari selain Allah, itu seperti orang yang sedang bersuci, lagi sedang berwudu. Itu adalah jalan pertama untuk masuk ke dalam sholat, kan gitu ya. Bersuci dulu ente. Nggak bisa ente sholat kalau nggak wudu. Nah, awalnya itu langkahnya adalah mensucikan hati dari selain Allah. Dan kunci pembukanya yang kedudukannya seperti masuk ke dalam sholat. Kunci pembukanya setelah kita sucikan hati kita dari selain Allah, kunci pembukanya adalah tenggelamnya kita hati secara total dengan zikir kepada Allah. Masuknya kita nih. Tadi kan awalnya wudunya itu kalau di dalam tasawuf adalah mensucikan dari selain Allah. Ya, tujuan kita hanya kepada Allah. Kemudian kunci pembukanya adalah tenggelam kita di dalam zikir kepada Allah. Di dalam sholat kita, di dalam muamalah kita harian, ketika kita berbicara sama orang, kita berhati-hati semua. Karena apa yang kita ucapkan ini urusannya adalah Allah. Makanya orang itu, ini nggak bisa diartikan letterlock, sekali lagi. Ada ketika orang bilang bahwa ketika saya berinteraksi dengan orang, saya ini nggak berinteraksi sama orang. Yang saya berinteraksi adalah saya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap segala sesuatu dia hatinya dikuasai dengan kehadirannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dia nganggap ini orang ini adalah para Tuhan, bukan. Tapi dia ngelihat, oh nih Bapak ini adalah makhluknya Allah. Yang dilihat bukan orangnya, tapi penciptanya yang dilihat. Oh, ini mobil yang nyiptain, orang yang punya pengetahuan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ini sumbernya dari Allah. Jadi hari-hari dia itu 24 jamnya itu yang dia lihat Allah, 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 nggak ada yang lain. Nah, itu kunci pembukanya ya. Fana
itu secara total berzikir kepada Allah, dan akhirannya adalah fana secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agak susah dijelaskan, tapi artinya dia tidak melihat, sama seperti yang tadi, dia nggak melihat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada cuman Allah, Allah, Allah. Dirinya malu untuk melakukan maksiat. Karena apa? Karena saya ini ciptaannya Allah. Mata saya yang saya gunakan maksiat, ini ciptaannya Allah. Tangan saya mau saya pakai maksiat, ciptaannya Allah. Lisan saya mau saya caci maki orang, ini ciptaannya Allah. Dia fana, udah nggak ada dirinya. Yang ada cuman Allah. Dunia ini adalah gambarannya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini suatu yang susah untuk dijelaskan, tapi saya coba jelaskan. Jadi kalau misalnya agak-agak keliru nih, salahnya saya pokoknya jangan ambil pemahaman yang keliru tentang ini ya. Jangan sampai keliru. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas nanti kita bahas lagi. Ya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi awalnya adalah kita bersihkan hati kita dari selain Allah, kemudian kita totalkan zikir kepada Allah, kita ingat Allah terus, kemudian hasil akhirnya menarik. Kemudian kita secara total berzikir kepada Allah, itu adalah yang kedua, dan hasil akhirnya adalah fana kita. Kita lihat semua yang ada itu, dirinya dan orang lain, itu adalah manifestasinya Allah. Apa manifestasi apa itu artinya? Ya itu adalah hasil kerjanya Allah. Jadi yang dia lihat tetap Allah, Allah, Allah. Itu akhirnya fana kepada Allah, itu adalah itu ya. Jadi sucikan hati dari selain Allah, kemudian berzikir, ingat kepada Allah, kemudian akhirannya adalah dia total fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi semua ini adanya dari hati. Jangan sampai salah kaprah nih. Ini yang saya sangat khawatir nih, kalau sampai salah kaprah. Tapi mudah-mudahan nggak salah lah. Mudah-mudahan nggak salah. Ya, kita sucikan hati kita, kemudian kita banyak berzikir, ingat kepada Allah di dalam segala macam kegiatan kita, dan akhirannya kita akan melihat bahwa segala sesuatu ini semua ada Allah di dalamnya. Maka kita akan berhati-hati ketika kita beramal. Dengan kita mensucikan hati kita, maka otomatis nantinya itu sekitaran kita akan membantu kita untuk kita juga membersihkan hati kita. Kalau kita bersihkan hati kita, lingkungan sekitar kita itu akan memberikan feedback, akan memberikan apa itu? Umpan balik. Mereka juga akan membantu kita untuk kita terus membersihkan hati kita. Kalau orang berbuat buruk, lingkungannya itu akan membantu dia untuk membuat keburukan. Tapi kalau dia berbuat baik, maka lingkungan sekitarnya juga itu secara otomatis akan memberikan dukungan untuk dia berbuat baik. Dukungannya dukungan hati, bukan dukungan duit, bukan dukungan pilpres ya, bukan. Hal ini dikatakan oleh Habib Umar menegaskan bahwasanya fokus perhatian adalah terhadap hati dan perkara yang ada di dalamnya, perkara hati, bukan penampilan wala bentuk luar. Kita nggak usah mikir jauh-jauh dah tentang apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi. Tapi yang penting adalah pertama kali kita coba bersihkan hati kita. Jangan sampai kita tertipu dengan urusan penampilan luar aja. Jangan. Dulu ada sahabat, ada tabi'in
namanya Uwais Al-Qarni. Mungkin sebagian sudah tahu tentang kisah ini. Itu bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Dia ini orang yang nggak dikenal di dunia tapi dikenal di langit. Dia mendapatkan kedudukannya itu karena dia birrul walidain, taat sama ibunya. Dia sebetulnya bisa ketemu sama Rasulullah tapi terhalang karena keadaan ibunya. Dan dia terima keadaan itu. Uwais Al-Qarni kalau mau makan, dia ngambil pakaiannya bukan seperti orang yang necis, bukan. Dia kalau makan bersihkan roti bekas itu. Kemudian kalau ada anjing dia bilang, ini sudah ada bagiannya sendiri-sendiri nih. Ya Allah, dia minta jangan kau azab saya karena urusan ini makanannya saya nih, bukan saya nggak mau berbagi sama anjing gitu. Sampai begitu. Nggak kelihatan seperti orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Tapi Rasulullah kenal sama orang ini. Bahkan disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Sekelas sahabat nih, suruh minta doa sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Jadi kita juga harus punya hati kita harus jernih. Jangan ngelihat orang, oh ini imamahnya gede, oh ini pakaiannya jubahnya bagus, oh ini jenggotnya tebal, oh ini jidatnya hitam. Enggak gitu. Tapi kita memandang semua orang karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kedudukannya dia. Maksudnya karena dia itu adalah ciptaannya Allah. Jadi kita berbaik sangka sama orang itu bukan karena orang itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ya? Dan itu yang menjadi perhatian kita. Hati kita ini bagaimana terhadap perkara-perkara itu, bukan penampilan dan bukan bentuk luar. Sampai dikatakan itu Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, beliau menggubah sebuah qasidah yang maknanya kamu mengira sama itu adalah gosidahnya para sufi itu. Kamu mengira gosidah para sufi itu hanyalah gosidahan yang pakai rebana apa cuma sekedar itu, atau bahwa tasawuf itu cuma sekedar pakaian dari wool, cuma bentuk luar nih maksudnya kelihatannya, atau kamu mengira wajad itu adalah perasaan jiwa yang timbul dari sama, dari misalnya gini, saya mau kasih tahu, saya kasih contoh dulu. Ada orang yang kalau dengar gosidah itu, gosidahnya nih merdu, ya, itu sama. Gosidahnya itu, lantunan itu kan kadang indah, gitu. Bukan kadang, keseringan memang indah itu. Di kalimatnya indah, dibawakannya juga indah. Ya. Lahir itu memang dari keindahan hatinya mereka gitu. Nah, keindahan itu namanya sama. Dan wajad itu rasa kalau misalnya kita lagi dengerin gosidahnya itu enak banget gitu ya, tenang, damai itu. Nah itu wajadnya. Jadi ditanya sama Abu Bakar, tanya, apakah engkau mengira sama itu sekedar rebanaan rame-rame gitu, atau bahwa tasawuf cuma sekedar pakaian wool aja? Atau kamu mengira wajad itu ekstase, ya, perasaan damai, tentram, nyaman kalau lagi dengerin qasidah itu hanya sekedar orang tepuk tangan, maka tidaklah beranggapan begitu kecuali orang-orang yang nggak ngerti. Jadi kalau misalnya ada orang kan menilai ini tasawuf cuman qasidah aja, dia cuman rebanaan aja, pakaiannya begitu. Atau sering tepuk-tepuk tangan, berbahagia, muter-muter gitu. Cuman itu. Orang yang berpikiran seperti itu mereka nggak paham. Dibilang samanya para pembesar adalah penyaksian terhadap hal, terhadap keadaan. Mereka melantunkan itu karena mereka menyaksikan dengan mata, kepala, dan hatinya.
Mereka merasakan hal itu, melihat, menyaksikan dengan hal, dan hakul yakin, nggak ada keraguan. Jadi mereka memang sudah sampai pada posisinya, sehingga keluarlah itu ungkapan-ungkapan itu tuh keluar. Itu orang kalau disuruh apa namanya, sama kayak gini lah, saya kasih contoh. Orang kalau sudah menikmati pantun, ya, dia tiba-tiba berpantun bisa kan? Kita kalau nggak biasa, kita disuruh nulis bingung mikirnya. Ke pasar beli timun, apalagi ya, kayak gitu. Nah, ini sekedar contoh aja. Para pembesar tasawuf itu, mereka mengungkapkan ungkapan-ungkapan itu karena memang mereka menyaksikan. Maka nggak ada kesulitan buat mereka untuk mengungkapkan itu, karena mereka menyaksikan dengan hakul yakin, nggak ada ragu. Mereka lihat dengan mata hatinya langsung, mata batinnya. Dia rasakan, dia lihat dengan matanya, dengan mata batin. Makanya dia mudah untuk mengungkapkan itu. Itu samanya, itu gosidah-gosidahnya, ungkapan-ungkapan mereka itu seperti itu. Serta kerinduan dan perasaan jiwa karena makna dari sebuah keindahan. Luar biasa ya. Jadi nilainya itu ada cita rasanya itu gosidah. Dulu saya punya sepupu namanya Ja'far bin Toha Segar, udah meninggal. Dia bilang dulu, ente kalau mau belajar bahasa Arab, pelajari gosidah-gosidahnya para salaf katanya. Dulu saya nggak ngerti maksudnya gimana itu, tapi baru baca ini wah, berarti ada maknanya, memang begitu ya. Makna dari sebuah keindahan itu tercurah di dalam gosidah-gosidahnya mereka, karena mereka menyaksikannya dengan mata kepala dan mata batinnya. Bukan orang yang sekedar menghayal. Kalau orang sekedar menghayal, kalimatnya itu lemah pasti. Kita bisa ngebaca ini puisi atau gosidah ini kuat atau enggaknya kan kebaca, kerasa gitu. Tulisan itu kan punya rasa. Buat orang yang paham, tulisan itu punya rasa. Orang berproses. Kenapa Khairul Anwar kok dibilang orang besar? Karena puisinya itu punya rasa. Aku, kan yang terkenalnya aku doang. Saya juga cuma tahu judulnya. Nah ini para orang-orang tasawuf, mereka menulis gosidah itu Gad Gafani Ilmu Rabbi dan seterusnya. Itu bukan sekedar dia menghayalkan sesuatu, tapi dia memang menuliskan itu dalam keadaan dia menyaksikan bahwa bagaimana dia ini sebagai seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad juga berkata, ada orang-orang yang mengingkari, ada orang-orang yang mengingkari tentang tasawuf, dan mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk tentang tasawuf. Mereka mengingkari tasawuf. Habib Abdullah Haddad bilang, apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ingkar, yang mengingkari tasawuf, mengenai orang-orang yang hatinya nggak punya penyakit. Kenapa? Maksudnya siapa ya? Para sufi nih. Karena mereka, ciri keduanya adalah mereka memperhatikan hatinya. Sedangkan orang lain itu mengingkari orang-orang yang mensucikan hatinya. Ini orang-orang yang ingkar ini, mereka mengingkari orang yang hatinya tidak berpenyakit terhadap seluruh muslimin. Dia nggak punya prasangka buruk terhadap orang-orang muslim. Dan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa orang yang nggak punya penyakit hati sama orang-orang, tujuannya sama Allah, kok mereka ngingkari? Nah, dan orang-orang ini, para sufi ini meyakini dirinya bahwa sesungguhnya ia adalah hamba yang penuh celah. Masa mau diingkari nih orang yang hatinya nggak punya penyakit? Dia mencoba untuk membersihkan hatinya, dan dia bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dengan keadaannya begitu masih merasa bahwa dirinya penuh celah, penuh kekurangan, dan dia merasa dia penuh celah. Seandainya bukan karena perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sesungguhnya dia ini bakal buruk, sesat. Ini orang kurang merendah apa nih? Kurang merendah apa nih? Jadi nggak usah pusing sama orang-orang yang ingkar. Yang perlu kita fokuskan ke dalam diri kita adalah ciri-cirinya ini. Kita timbulkan di dalam diri kita ciri-ciri mereka. Satu, kita belajar, berilmu dan beramal. Kemudian yang kedua, kita bersihin hati kita. Udah bersihin kotorannya, bersihkan penyakit hatinya. Jadikan tujuan hati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan merasa bahwa diri kita ini masih penuh celah, masih penuh kekurangan, dan dia menjadi kondisinya seperti ini yang mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah yang memberikan. Jadi dia di dalam keadaannya itu dia merasakan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasakan perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merasa hasbi Allah wa ni'mal wakil, dan Allah udah cukup lah, udah cukup Allah, udah nggak ada perlu yang lain. Makanya itu qasidahnya Abdullah Haddad itu kan ada yang qad kafani ilmu rabbi, cukup bagiku Allah, dia sangat mengetahui kondisi saya ini seperti apa. Jadi dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pasrahnya itu bukan pasrah orang yang malas gak mau ngapa-ngapain. Pasrahnya dia karena dia meyakini 100%. Dia melihat, menyaksikan dengan mata batinnya, dia punya keilmuannya bahwa Allah akan mencukupkan hamba-hambanya. Pasti akan mencukupkan amal-amalnya, hamba-hambanya. Maka di dalam lanjutan qasidahnya itu, ucapkanlah sesukamu, wahai orang-orang yang ingkar nih, ucapin deh sesuka-suka inti hal yang akan membuat kesia-siaan. Apa? Orang mau cela ana, maksudnya dia mau dicela, para sufi itu mau dicela, mau dicaci maki, mau direndahkan martabatnya, ucapkan aja, silahkan, karena itu sebenarnya sia-sia. Ngapain ngurusin orang? Urusi hati kita, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka saya kira kesimpulan pembelajaran kita di malam hari ini lebih kepada itu, supaya kita lebih memperhatikan terhadap kondisi hati kita. Ya, ini tafakur nanti sebentar aja, ambil waktu sebentar. Ini hati kita nih bagaimana? Ini kita mau beramal, besok kita mau ada kegiatan. Tujuan kita ini apa sebetulnya? Tujuan kita. Kalau ada yang keliru, masih ada yang meleset, punya tujuan selain kepada Allah, perbaiki. Bukan amalnya kemudian ditinggalkan, tapi perbaiki aja. Ya emang kita ini masih penuh kekurangan, biasa itu. Yang penting kita tetap berusaha untuk mendekat kepada Allah. Kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang baik, kita kurangi, kita kikis kotoran-kotorannya, karat-karatnya kita kikis, juga kita perbaiki amal kita dengan modal hati yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah makna daripada ihsan yang tadi kita bahas, dan hadisnya kita bacakan di awal. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا اكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.